Sejak kecil, kita diajarkan untuk menyesuaikan diri dengan keluarga, lingkungan, dan harapan sosial. Kita belajar bahwa ada cara benar untuk hidup, berperilaku, dan berpikir. Namun, semakin kita tumbuh, semakin kita menyadari bahwa tidak ada satu kebenaran mutlak tentang bagaimana seharusnya kita menjalani hidup. Di titik ini, kita mulai dihadapkan pada tantangan terbesar yang akan menentukan arah eksistensi kita, keberanian untuk menjadi diri sendiri. Tantangan ini bukan sekadar perjuangan melawan ekspektasi orang lain, tetapi lebih dalam dari itu. Ini adalah pergulatan batin dengan ketakutan, keraguan, dan bayangan diri yang kita ciptakan sendiri. Kita seringkali terjebak dalam dialog internal yang mempertanyakan, apakah kita cukup baik, cukup layak, atau cukup berharga. Kita membiarkan suara-suara ini membelenggu kebebasan kita, menekan keunikan yang ada dalam diri kita demi mendapatkan penerimaan. Ironisnya, dunia tidak benar-benar peduli sebanyak yang kita kira. Kebanyakan orang terlalu sibuk dengan diri mereka sendiri untuk terus-menerus menilai kita. Namun, ketakutan terhadap penolakan tetap menjadi salah satu rintangan paling sulit diatasi. Kita lebih takut pada gagasan ditolak daripada menghadapi realitas dari siapa kita sebenarnya. Akibatnya, kita sering mengenakan topeng, berpura-pura menjadi versi yang lebih dapat diterima, meskipun di dalam hati kita tahu bahwa itu bukan diri kita yang sejati. Keberanian untuk menjadi diri sendiri adalah ujian yang tidak bisa dihindari. Ini adalah keputusan untuk tidak lagi hidup berdasarkan ekspektasi orang lain, melainkan berdasarkan nilai dan kebenaran yang kita yakini. Keberanian ini tidak datang dalam satu momen pencerahan, melainkan melalui serangkaian langkah kecil, dari berani mengutarakan pemikiran yang berbeda, menolak untuk menyesuaikan diri dengan sesuatu yang tidak sejalan dengan hati nurani, hingga menerima segala ketidaksempurnaan yang melekat dalam diri. Menjadi diri sendiri bukan hanya tentang menemukan siapa kita, tetapi juga menciptakan siapa kita ingin menjadi. Ini adalah proses tanpa akhir, sebuah perjalanan yang terus berkembang seiring waktu. Tantangan ini tidak mudah, tetapi dalam keberanian untuk menghadapi diri sendiri, kita menemukan kebebasan sejati. Sejak kecil, kita diajarkan aturan-aturan tak tertulis tentang bagaimana seharusnya hidup, berpikir seperti mayoritas, bertindak sesuai ekspektasi, dan tidak menimbulkan kegaduhan. Kita menyerap norma-norma ini dengan begitu alami, hingga tanpa sadar kita mulai mengenakan topeng yang melindungi kita dari penolakan, tetapi sekaligus menjauhkan kita dari diri sendiri. Nietzsche dengan tajam mengungkapkan bahwa banyak orang menjalani hidup dalam bayang-bayang konformitas, bukan karena mereka tidak memiliki pemikiran sendiri, tetapi karena takut akan konsekuensinya. Mengikuti arus terasa lebih aman. Kita lebih memilih diterima dalam kerumunan daripada mengambil risiko menjadi berbeda. Namun, di balik kenyamanan ini, ada harga yang harus dibayar. Kehilangan otentisitas. Konformitas menawarkan perlindungan. Ia menjanjikan penerimaan, rasa aman, dan tempat di dalam masyarakat. Tetapi apakah kenyamanan ini benar-benar membebaskan, atau justru menjadi sangkar emas yang mengurung kita dalam ekspektasi yang tidak pernah kita pilih? Banyak dari kita, jika berani jujur pada diri sendiri, akan menyadari bahwa kita telah mengorbankan sebagian dari identitas kita untuk mendapatkan persetujuan orang lain. Namun, ada momen dalam hidup di mana kita dipaksa untuk bertanya, apakah kita benar-benar hidup sesuai dengan diri kita sendiri, atau hanya memainkan peran yang diharapkan? Jika kita terus-menerus menyesuaikan diri, apakah kita benar-benar ada, atau sekadar menjadi refleksi dari keinginan orang lain? Menanggalkan topeng bukanlah hal yang mudah. Ia membutuhkan keberanian untuk menghadapi ketidakpastian, menerima kemungkinan ditolak, dan berdamai dengan kenyataan bahwa tidak semua orang akan menyukai kita. Tetapi inilah harga dari kebebasan sejati, kebebasan untuk hidup sebagai diri sendiri, tanpa harus terus-menerus mencari validasi eksternal. Maka, pertanyaannya bukan lagi apakah kita siap untuk menghadapi dunia tanpa topeng, tetapi apakah kita sanggup terus hidup dalam bayang-bayang kepalsuan?
pada akhirnya, hanya mereka yang berani melepaskan rasa takut dan berdiri sebagai diri sendiri yang benar-benar bisa mengatakan bahwa mereka hidup dengan sepenuh hati. Tidak ada perjalanan yang lebih menakutkan daripada perjalanan ke dalam diri sendiri. Bukan karena jalannya sulit atau penuh rintangan eksternal, tetapi karena di dalam diri kita tersimpan ketakutan, keraguan, dan kenyataan yang selama ini kita hindari. Menghadapi diri sendiri berarti membuka lembaran yang mungkin ingin kita lupakan. Kegagalan, luka, kebohongan, dan ketidakberdayaan yang pernah kita rasakan. Lebih mudah mengikuti arus kehidupan, berpura-pura baik-baik saja, dan menyesuaikan diri dengan ekspektasi yang ada. Namun di balik semua itu, ada perasaan hampa yang perlahan tumbuh. Kita merasa terjebak dalam kehidupan yang tidak sepenuhnya kita pilih, dalam peran yang tidak sepenuhnya mencerminkan siapa kita. Semakin lama kita menunda untuk menghadapi diri sendiri, semakin jauh kita tersesat dalam kepalsuan. Mengapa perjalanan ini begitu menakutkan? Karena ia mengharuskan kita untuk melihat ke dalam cermin dan menerima kenyataan tanpa ilusi. Kita harus mengakui ketakutan yang membelenggu kita, rasa bersalah yang menghantui, serta keinginan untuk diterima yang sering membuat kita mengorbankan nilai-nilai kita sendiri. Ini bukan perjalanan yang nyaman, tetapi perjalanan yang perlu. Setiap orang yang ingin hidup autentik harus melalui tahap ini. Tidak ada jalan pintas, tidak ada cara untuk menghindari konfrontasi dengan diri sendiri. Namun, dalam ketidaknyamanan itu, ada kebebasan yang menunggu. Saat kita berani mengakui siapa kita, dengan segala ketidaksempurnaan dan luka, kita mulai menemukan kekuatan sejati. Menjadi diri sendiri bukan sekadar keputusan sekali jadi, tetapi sebuah proses yang terus berjalan. Kita akan mengalami keraguan, tergoda untuk kembali menyembunyikan diri, tetapi jika kita terus melangkah, kita akan menemukan sesuatu yang lebih besar, keberanian untuk hidup sesuai dengan kebenaran kita sendiri. Maka, hadapilah diri sendiri, meskipun itu sulit. Jangan biarkan ketakutan menghalangi perjalanan menuju keaslian. Sebab, hanya mereka yang berani mengenali dirinya sendiri yang benar-benar mampu hidup dengan penuh makna. Manusia adalah makhluk sosial. Kita lahir ke dalam dunia yang telah dipenuhi aturan, harapan, dan norma yang membentuk cara kita berpikir dan bertindak. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa ada keamanan dalam kesamaan, bahwa mengikuti arus adalah cara terbaik untuk diterima. Dan tanpa sadar, kita mulai menginternalisasi mentalitas kawanan, sebuah pola pikir yang membuat kita merasa nyaman dalam keseragaman dan takut terhadap perbedaan. Di permukaan, mentalitas ini tampak wajar. Ia memberi kita rasa memiliki, membuat kita merasa bagian dari sesuatu yang lebih besar. Namun, ada sisi lain yang sering kita abaikan. Ia juga membatasi kita. Ketika kita terlalu takut untuk berbeda, kita kehilangan kesempatan untuk benar-benar memahami siapa diri kita. Kita berhenti bertanya, berhenti mengeksplorasi, dan pada akhirnya, berhenti menjadi individu yang berpikir secara mandiri. Betapa sering kita mengorbankan impian, gagasan, atau keyakinan kita hanya karena takut dianggap aneh atau berbeda? Berapa banyak orang yang hidup dalam batasan yang tidak mereka pilih, hanya karena mereka lebih memilih diterima daripada hidup dalam kejujuran? Namun, kenyataan yang sering dihindari adalah ini. Kebenaran tentang identitas diri tidak ditemukan dalam keramaian. Ia ditemukan dalam keberanian untuk menyendiri, untuk berpikir sendiri, dan untuk mengambil langkah di luar batasan yang selama ini kita anggap sebagai kebenaran mutlak. Keberanian untuk melawan mentalitas kawanan bukan berarti harus hidup dalam isolasi atau menolak kebersamaan. Sebaliknya, ini adalah tentang memilih dengan sadar bagaimana kita ingin hidup, bukan karena tekanan eksternal, tetapi karena kita telah menemukan nilai dan makna yang benar-benar kita yakini. Tidak mudah untuk berdiri sendiri. Akan ada keraguan, akan ada suara-suara yang mencoba menarik kita kembali ke dalam kenyamanan konformitas. Namun, dalam keberanian untuk berpikir sendiri, untuk menolak menjadi sekadar bagian dari arus, kita menemukan kebebasan sejati.
Jangan biarkan suara mayoritas menenggelamkan suara hati kecilmu. Sebab, mereka yang benar-benar hidup bukanlah mereka yang mengikuti tanpa bertanya, tetapi mereka yang berani mencari dan menemukan diri mereka sendiri. Setiap manusia memiliki potensi untuk menjadi lebih dari dirinya saat ini. Namun, banyak yang terhenti di tengah jalan, terbelenggu oleh ketakutan dan rasa malu. Nietzsche menyingkap sebuah konsep yang menggugah, yaitu Wille zur Macht, kehendak untuk berkuasa. Bukan dalam arti mendominasi orang lain, tetapi dalam makna yang lebih dalam, sebuah dorongan batin untuk berkembang, mengatasi keterbatasan, dan menciptakan diri sendiri. Ketakutan dan rasa malu adalah musuh terbesar dalam perjalanan ini. Keduanya membisikkan kebohongan, bahwa kita tidak cukup baik, bahwa kita akan gagal, bahwa kita tidak layak untuk menempuh jalan kita sendiri. Akibatnya, kita menahan diri, mengecilkan potensi, dan memilih zona nyaman daripada menghadapi ketidakpastian. Tetapi bagaimana jika justru di dalam ketakutan itu tersimpan kunci pertumbuhan kita? Bagaimana jika keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan keputusan untuk tetap melangkah?